Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang rahmati Allah, syukur alhamdulillah pada subuh kali ini Allah masih memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita pada subuh kali ini masih dapat menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat maksimal menjalankan segala perintahnya dan maksimal pula menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sedang salat subuh yang dirahmati Allah. Saya kemarin dapat kabar jamaah haji kita dari asal Tangsel ada yang wafat di Madinah. Kebetulan mamang dari teman saya di Kemenak ya, jantung katanya. Mudah-mudahan Allah menjadikannya sebagai ahli surga dan keluarga yang ditinggalkannya mendapatkan kesabaran. Memang udah agak tua Pak. Tanggal 13 besok insya Allah KBH Mujahidin kalau nggak salah ya, berangkat juga ke sana. Kita mendoakan semoga jemaah haji Indonesia khususnya Tangerang Selatan dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar, dengan sehat, sehingga kembali kita naik dengan predikat haji yang mabrur. Dan semoga kita yang belum berangkat menunaikan ibadah haji, Allah memberikan kesempatan kepada kita sebelum ajal menjemput. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ibadah haji ini ibadah yang yang membutuhkan fisik sebenarnya. Maka saya sangat menganjurkan bahwa ibadah haji ini sebaiknya dilakukan gitu untuk mereka yang masih usia belia, usia muda gitu. Jangan misalnya ada kemauan untuk haji itu di atas umur 40 tahun. Repot itu nantinya. Kenapa? Karena di Tangsel ini waiting listnya itu udah 16 tahun lebih Pak. Untuk Tangsel itu. Sebelum ada penambahan kuota itu sampai 2033. Jadi kalau saya daftar sekarang haji, ya nanti 16 tahun yang akan datang baru berangkat. Nah itu tiap tahun bertambah terus gitu. Nah saya dengar di Gorontalo di Sulawesi itu 40 tahun nunggunya. Jadi kalau misalnya dari bayi dia sudah daftar, nanti 40 tahun setelah dia berkeluarga punya anak 5 gitu, baru berangkat haji. Ya. Di Malaysia juga hampir 60 tahun saya dengar itu. Jadi saya karena pengalaman di sana melihat gitu ya, betapa sulitnya mereka yang menunaikan rukun-rukun haji itu. Misalnya dia harus melempar jumroh, jalan dari kemah ya, menuju terowongan Mina sampai ke Jamarat, sampai ke tempat lempar jumroh itu butuhkan tenaga gitu, berjalan sekitar 2-3 kilo, pulang balik 6 kilo. Belum lagi misalnya hotelnya itu jauh dari masjid. Ya. Ada yang 2 kilo. Ya kalau 2 kilo pulang-balik jadinya 4 kilo, Pak. Subuh berangkat, pulang 4 kilo sudah. Kemudian zuhur berangkat lagi gitu. 4 kilo. Jadi sehari itu ya 5 kali 4 aja 20 kilo sehari jalan gitu kan. Nah, ini untuk orang-orang yang sudah agak sakit-sakit mungkin itu agak repot. Jadi pada yang muda-muda yang sudah punya rezeki segera setor haji, masih muda, sehingga melaksanakan ibadah haji itu dapat maksimal. Jangan sampai lebar jumroh
diwakilkan sama orang gitu ya, jadi nggak enak. Kemudian juga banyak akhirnya karena jauh, masjidnya jauh ya, zuhur asar maghribnya di rumah atau di hotel. Jadi ke sana bukan ibadah haji tapi numpang tidur enak di hotel gitu. Kenapa? Karena memang fisik ibadah haji merupakan ibadah fisik. Tawafnya juga ya kan berdesak-desakan dengan orang. Ya kelihatannya memang enak kalau di TV dilihatnya gitu ya. Yang tidak semua orang itu kalau masih muda mendekati Ka'bah. Bisa jadi karena dia tua, karena dia tidak kuat melawan orang-orang yang muda, akhirnya agak jauh dari Ka'bah. Makin jauh dari Ka'bah putarannya makin lama, makin terus nih, makin jauh. Belum sa'i ya, 3 kilo kurang lebih 7 kali bolak-balik. Nah, jadi niatkan gitu. Saya kan belum dipanggil oleh Allah. Sejak Nabi Ibrahim dipanggil bagaimana? Sejak zaman Nabi Ibrahim kita dipanggil. Saya dulu pernah ada diskusi dengan seseorang. Saya ini ingin pergi haji, cuman hati ini gimana ya katanya? Dosa saya banyak, jadi saya belum pantas untuk menunaikan ibadah haji di sana. Jadi dia mampu, orang kaya mampu, cuman dia tidak mau dapat haji. Ya saya katakan ibadah haji itu Allah itu memanggil bukan hanya untuk orang yang dosa, bukan Allah itu tidak hanya memanggil untuk haji itu orang yang alim, ulama, ustadz gitu. Tidak, yang dipanggil ke sana itu justru orang yang banyak dosa, yang ingin bertaubat, yang mampu secara materi. Jadi ketika Allah memberikan kita kelebihan materi, itu sesungguhnya kita sudah dipanggil oleh Allah. Ketika kita ada keinginan untuk melihat orang pergi haji, nangis gitu, mengantar orang tua atau mengantar teman tetangga untuk pergi haji, kemudian kita nangis, sedih gitu, itu sebenarnya panggilan dari Allah bahwa kita harus menunaikan ibadah haji. Caranya apa? Caranya harus buka tabungan, caranya. Jangan niat aja. Ya kalau cuma niat aja gimana? Niat itu baik, Pak. Niat itu baik. Tapi niat itu harus diaplikasikan dengan perbuatan. Apa keinginan kita untuk pergi haji ke sana? Ya nabung, buka tabungan. Karena udah banyak bank-bank yang menggunakan tabungan haji. Misalnya Bank Muamalah itu membuka tabungan khusus haji. Jadi uangnya tidak bisa diambil. Store. Jangan kalah dengan tukang bubur. Tukang bubur udah pergi haji berapa kali itu, ya. Kita yang karyawan yang punya gaji kok tidak bisa menciptakan di sana sebulan 500.000 gitu untuk jadi setor. Niat ya, ketika kita sudah niat, insya Allah niat baik kita itu akan dibantu oleh Allah. Saya waktu ke sana itu jemaah sekalian, ada satu kamar itu, dia seorang supir, tapi bisa pergi haji. Ya, pergi haji. Dia waktu pergi haji cerita bahwa dia tidak mungkin selama hidupnya membayangkan bisa pergi ke tanah suci. Kemudian satu hari kata dia cerita, tuannya itu pergi haji berdua dengan istrinya. Di sana itu tuannya selalu mimpi tentang supirnya itu. Jadi hampir sering sekali gitu di tanah suci itu mimpiin supirnya gitu. Nah kemudian supirnya setelah pulang haji langsung mendaftarkan supirnya itu untuk pergi haji. Nah ini kan rezeki dari Allah min haitsu la yahtasib. Rezeki dari Allah dari jalan yang tidak diduga-duga. Kalau kita punya proyek, kita karyawan, kita gajian, itu gaji yang kita duga. Kita punya proyek apa gitu, kemudian bisa dihitung, wah keuntungannya sekian ratus juta. Itu rezeki yang bisa kita hitung. Tapi rezeki yang min haitsu la yahtasib adalah rezeki yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Seharusnya menurut kita ini tidak mungkin kita lakukan, tapi dengan takdir Allah, apa yang kita inginkan itu secara materi, ya, itu terwujud. Nah, jemaah sekalian, ada beberapa cara Allah itu memberi rezeki kepada makhluknya. Setidaknya ada 4. Ya, ada 4 cara Allah memberi rezeki pada makhluknya. Yang pertama, ada rezeki standar.
Ada rezeki standar namanya. Rezeki standar ini adalah rezeki yang Allah pasti memberikan rezeki itu kepada setiap makhluk yang ada di dunia, baik dia manusia, baik dia hewan atau makhluk atau tumbuh-tumbuhan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, kata Allah. Dan tidak ada seekor binatang melata pun di dunia ini yang Allah itu memberikan rezekinya. Jadi ini rezeki standar, rezeki yang Allah turunkan kepada makhluknya. Siapapun dia, pasti dia bisa makan. Jadi kalau binatang saja, pernah saya dapat ilustrasi gambar, ada ulat, Pak. Ulat itu tiba-tiba ke bawah angin, di daun gitu, ke bawah angin, jatuh ke sungai. Ada ulat itu jatuh ke sungai, dibawa oleh arus sungai. Kemudian mentok di sebuah batu di dalam sungainya tidak terlalu ini ya, cetek itu. Akhirnya ulat itu di batu, mau makan dari mana dia? Tapi kemudian Allah mengirim rezeki kepada dia, ada daun lagi jatuh mengalir membawa hewan makanan dia, serangga gitu. Akhirnya ulat itu memakan serangga itu. Menurut Allah menjatuhkan daun ke sungai itu, kemudian mengalirkan daun itu ke batu itu. Nah ini kan rezeki yang sudah dihitung oleh Allah. Saya kadang-kadang suka ini zaman kalian, suka mikir juga. Di rumah saya itu ada toke. Ada beberapa toke gitu. Ada yang paling besar. Yang saya perhatikan, yang paling besar ini sering ngumpet di balik kaligrafi. Selalu di situ. Jadi kalau saya mau keluar rumah, saya lihat wah ada di situ, di balik kaligrafi dekat pintu. Saya pulang dari rumah gitu, pulang dari luar, masuk rumah, ada lagi di situ. Artinya seharian dia di situ. Yang nggak kemana-mana gitu, dan kita nggak merasa terganggu. Dia nggak pernah kemana-mana, tapi kok dia bisa makan? Dari mana makannya itu? Kalau dibilang dia makan nyamuk ini ya, toke itu makan nyamuk ya. Ya kan nyamuk juga nggak mungkin tiap hari situ lewat. Tidak terlalu lewat di balik kaligrafi. Musim laron memang iya, musim laron, tapi sebulan sekali pun tidak. Artinya dia makan dari situ. Dia makan dari mana itu? Tapi Allah memberikan rezeki pada dia. Dan toke itu begitu besar, keker itu, nggak kayak toke kelaparan. Dan jadi saya mengambil pelajaran bahwa Allah benar-benar menyiapkan rezeki makhluknya itu sudah dalam keadaan standar. Tidak mungkin ada makhluk yang mati karena kelaparan. Karena Allah sudah memberikan rezeki. Terutama pada makhluknya yang lemah. Maka jemaah sekalian, ketika kita mulai putus asa, justru pada saat itu Allah memberikan solusi. Saya sangat yakin. Ketika seorang sudah merasakan putus asa, maka Allah pasti akan memberikan solusi. Maka yang Allah inginkan dari makhluknya adalah pada manusia ya. Ketika putus asa, jangan sampai keputusasaan itu menjauhkan kita dari rahmat Allah. Wala tai'asu min rahillah. Jadi jangan sampai karena kita saking putus asanya, kemudian kita menjauh dari rahmat Allah. Artinya ketika kita susah, justru kita malah jauh dari Allah, berbuat maksiat. Ketika kita susah, kemudian kita mencuri gitu misalnya. Nah itu wala tai'asu min rahillah. Justru ketika kita dalam keadaan terhimpit oleh masalah, harusnya kita mendekat kepada yang memberi masalah itu. Allah memang memberi masalah, cobaan ya. Kan tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu dalam rangka mencoba kalian, menguji kalian siapa yang di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi ketika seorang sudah merasa dalam keadaan sempit, justru pertolongan Allah itu datang. Itulah fungsi dari ayat yang sering kita baca, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
arti secara bahasanya ini. Dan sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Itu terjemahannya. Tafsirannya, setiap datang satu kesulitan, setiap datang satu kesulitan, maka akan disusul oleh dua kemudahan. Itu tafsirannya. Ibnu Katsir menafsirkan seperti itu. Setiap datang satu kesulitan, pasti akan disusul oleh dua kemudahan. Bahkan dalam tafsirnya Ibnu Katsir pernah mengatakan, kalaupun ada kesulitan, misalnya dia masuk ke dalam lubang yang sangat kecil, lubang cacing itu kecil, dan lubang itu berzigzag di dalamnya, itu pasti kemudahan akan mengikuti. Itu pasti kemudahan akan mengikuti. Wa inna ma'al usri yusra, itu artinya bersama, ya, bukan setelah. Kalau terjemahan Depak itu setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Seharusnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'a, ya, bersama. Inna ma'al usri yusra, bersama. Jadi kalaupun kesulitan itu masuk ke dalam lubang yang sangat kecil, berzigzag-zigzag, kemudahan itu menghampiri dua kemudahan menghampiri belakangnya. Nanti pada suatu saat ketika dia sudah mentok, baru kemudian itu akan menyelimuti kesulitan itu. Nah, saya pernah membaca sebuah ungkapan yang sangat bagus dari seorang budayawan. Beliau berkata, kesulitan itu sebenarnya hanyalah kemudahan dalam bentuknya yang unik. Kesulitan adalah sebenarnya bentuk kemudahan adalah kemudahan dalam bentuknya yang unik. Jadi kesulitan itu sebenarnya kemudahan yang sebenarnya kemudahan itu hanya menyamar gitu. Hanya menyamar sebagai kesulitan. Dan dengan adanya kesulitan itu justru ada kemudahan. Tidak mungkin ada kemudahan kalau tidak ada kesulitan. Nah, jadi jemaah sekalian, kembali lagi ke haji tadi. Ketika kita niat untuk pergi haji, kan hidupnya sulit nih ya, banyak hutang, mungkin ada kebutuhan rumah tangga yang tidak bisa kita sisihkan walaupun untuk setoran haji. Maka menurut saya niatkan untuk membuka tabungan haji, walaupun misalnya setiap bulan hanya 100.000. Niatkan dari sekarang buka tabungan haji, karena kalau kita ingin daftar ke haji itu harus nyetor 25 juta dulu. Kita tabungan haji di bank saja, Pak. Kita muamalah gitu. Niat itu bahwa kita ingin pergi haji. Setiap bulan setor 100.000. Setiap bulan setor 100.000. Insya Allah itu dinilai oleh Allah sebagai niat kita untuk pergi haji, sehingga Allah memberikan jalan membuka pintu-pintu rezeki yang lain. Kalau kita tidak ada action, saya ingin pergi haji tapi tidak ada action, Allah tidak akan menilai itu. Allah tidak akan menilai itu. Jadi niatkan untuk membuka tabungan khusus untuk haji, bahwa ini benar-benar uang untuk pergi haji. Seperti ada tukang bakso dulu kan, kalau punya WA gitu, WhatsApp Bapak Ibu. Ada seorang tukang bakso, dia tempat uangnya itu ada 3. 1, 2, 3 kotak gitu ya, 3 laci lah kurang lebih. Dia kalau bayar yang satu taruh di laci 1. Yang kedua di laci 2, ada lagi sisanya laci 3. Dua kali ada seorang bertanya, Pak, kenapa kok uangnya itu diletakkan dalam laci yang berbeda? Katanya, iya, yang pertama ini modal saya dan keuntungan. Modal dan keuntungan. Yang kedua ini infak saya dari hasil penjualan. Yang ketiga ini khusus untuk tabungan saya pergi haji. Jadi 3 kotak itu sudah sudah diatur bahwa ini modal dan keuntungan saya, kemudian kotak kedua itu infak saya, kemudian yang ketiga tabungan dia untuk pergi haji, walaupun mungkin hanya berapa ribu. Tapi dari situ kemudian ada seorang pemuda yang mengenaikan dia haji. Jadi justru uangnya bukan dari situ ya. Uang hajinya itu bukan dari uang yang dikumpulkan tiap hari itu, tapi ada seorang pemuda yang kemudian menaikkan haji. Apa gara-garanya, Pak? Gara-garanya ketika ada ternyata anak muda ini adalah
anak kecil yang 30 tahun pernah dikasih bakso oleh dia. Ini Allah, Masya Allah ya, ini Allah mengatur ya bagaimana makhluknya itu. Jadi dia cerita pemuda itu, waktu dia masih kecil, kedinginan, anak yatim piatu dia ini, kedinginan, kemudian dia lapar gitu, berteduh di sebuah tempat, kemudian tukang bakso itu biasanya kikilnya itu apa namanya, daging kikilnya itu dibuang, ya. Karena banyak orang yang nggak dimakan, jadi ada bakso, ada kikilnya itu digaji ya, gaji namanya ya, dibuang. Nah kemudian ditanya, karena lihat anak kecil kedinginan, ditanya, mau bakso deh? Oh, mau, dia orang lapar. Akhirnya kikilnya itu dikasih oleh dia, oleh anak itu dikasih mie, kikilnya yang dibuang tadi dikasih ke anak kecil itu. Begitu hampir tiap hari, Pak. Akhirnya anak itu ketagihan juga ya, hampir tiap hari. Suatu kali tiba-tiba anak itu tidak ini lagi, tidak ke situ lagi, dicari kemana ini anak kecil yang biasa minta bakso ini kan, bukan bakso kikil gitu. Nah begitulah bertahun-tahun. Nah 30 tahun kemudian ada tiba-tiba datang mobil mewah mendekati tukang baksonya, gerobak baksonya. Turun pemuda ganteng, kaya ya. Kemudian pemuda itu berdiri tepat seperti anak kecil dulu itu berdiri. Kemudian, Pak, saya pesan bakso, tapi jangan pakai kikil, jangan pakai gaji. Oh iya, karena gajinya selalu saya buang. Gitu. Pak, saya pesan bakso, tapi jangan pakai kikil. Nah biasanya itu anak kecil itu dulu kalau mau minta bakso selalu gigit jari, gitu ya. Selalu gigit jari anak kecil itu. Sampai 3 kali pemuda itu berkata, Pak, saya pesan bakso, tapi jangan pakai kikil sambil gigit jari. Kemudian tukang bakso itu ingat, Masya Allah, kamu ini dulunya masih kecil, yang dulu pernah minta bakso sama saya. Kemana aja kamu gitu ya. Nah, diceritakanlah oleh pemuda itu. Ya Bapak, dulu waktu saya kedinginan kemudian minta bakso kepada Bapak dan Bapak mengasihi saya, itu benar-benar membuat saya itu menjadi kuat, badan saya kuat, saya tidak kelaparan, sehingga saya pada akhirnya saya kemudian sekolah dan berhasil menjadi seperti sekarang ini, menjadi pengusaha seperti sekarang ini. Maka untuk mengucapkan rasa terima kasih karena dia dulu Bapak itu pernah ngasih makan anak kecil itu, akhirnya tukang bakso itu diberangkatkan haji oleh pemuda ini. Ya, jadi jemaah sekalian, ini niat tukang bakso ingin pergi haji, ya, ingat tukang bakso ingin pergi haji dengan cara action, menabung di 3 laci itu, tapi uang yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun itu karena tidak cukup, ya, tidak cukup. Ya sekarang tukang bakso misalnya, dia sehari 5.000, sebulan baru berapa? Ya kan? Berapa tahun dia mengumpulkan sampai 25 juta untuk setor ke Kementerian Agama, setor. Tidak mungkin Allah mempunyai cara lain sehingga si tukang bakso bisa pergi haji. Nah, jadi jemaah sekalian, dari kisah tukang bakso ini jangan pernah menyepelekan amal perbuatan baik, amal kebaikan, walaupun menurut kita itu hal sepele. Jangan pernah mengabaikan perbuatan baik, walaupun itu hanya hal kecil menurut kita. Ya kita ngasih, tukang bakso ngasih misalnya kikil yang sering kita buang, atau singkong, tukang singkong. Biasanya kan kalau tukang singkong itu ujungnya dibuang ya. Tukang singkong goreng itu biasanya ujungnya dibuang, yang kecil-kecil itu biar karena kecil. Itu ada juga cerita seperti itu. Yang kecil-kecil itu dikumpulkan, dikasih ke orang gitu. Jadi atau misalnya kita berjalan di jalanan, ada paku, kita ambil, kita singkirkan. Itu hal kecil mungkin untuk kita. Tapi kata Nabi, dalam sabdanya Rasulullah bersabda, aku melihat di dalam surga seseorang yang tertawa sangat gembira. Dia dimasukkan ke surga oleh Allah lantaran apa? Lantaran dia menyingkirkan pohon
selalu menyingkirkan pohon, memotong dahan-dahan pohon yang mengganggu orang lewat. Bayangkan ya sekalian, seseorang bisa masuk surga, kenapa? Karena dia secara rutin selalu memotong dahan-dahan pohon yang mengganggu orang lewat. Jadi kalau di gang-gang itu ada pohon ganggu, dipotong oleh dia. Gara-gara itu dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dan orang itu tidak menyangka bahwa perbuatan yang seperti itu yang menurut dia sepele, tapi mengakibatkan dia masuk surga. Apalagi misalnya di jalan kayak di masjid nih ya, lihat sendal berantakan misalnya kan. Itu hal sepele mungkin. Ya, kita masuk ya dirapihin sedikit sendalnya gitu. Ada sampah, kertas atau plastik bekas makanan kita ambil. Itu hal sepele. Ya. Tapi siapa tahu, nah ini menurut Imam Syafi'i, jangan bahasa Arab saya lupa. Jangan kalian meremehkan perbuatan yang kecil. Karena siapa tahu perbuatan baik kecil itu justru membuat kalian masuk surga. Ini kata Imam Syafi'i. Jadi namanya sekalian, kalau berbuat maksiat nggak usah diajarin, Pak. Berbuat maksiat itu nggak usah diajarin, gampang. Justru kita menahan kan. Tapi perbuatan baik ini yang harus diajarkan kepada anak-anak kita sehingga itu terbiasa. Karena kita kadang-kadang di masjid lihat sendal berantakan cuek, Pak. Ya, tidak mau dirapihin gitu. Ada sampah di masjid, kadang-kadang kita enggan untuk mengambil sampah itu untuk dibuang ke tempat sampah karena tidak terbiasa mungkin. Nah, untuk anak-anak kita ajarkan bagaimana tidak bisa melihat sendal berantakan di teras atau sampah berserakan di mana-mana, sehingga perbuatan kecil itu nantinya mungkin saja membuat kita masuk surga. Kan ada cerita dulu di zaman Nabi Musa, mungkin sering pernah mendengar seorang pelacur, seorang pelacur yang penuh dosa, kemudian dia berniat ingin taubat. Dia berniat ingin tobat, ingin menghampiri Nabi Musa, ingin bertobat. Di tengah jalan dia kehausan, ada sebuah sumur, dia minum dari situ. Dia turun ke bawah ke sumur itu, dia minum. Setelah dia ke atas, dia melihat ada anjing yang kehausan. Seekor anjing loh, kehausan. Kesian dia turun lagi ke bawah. Dia ambil airnya gitu, pakai sepatunya gitu. Kemudian dikasih ke anjing itu, dan anjing itu selamat. Tidak lama kemudian meninggal, mati pelacurnya itu. Kata Allah, kata Nabi, orang pelacur itu masuk surga. Bayangkan gara-gara seorang pelacur yang bergelimang dosa memberi minum kepada seorang ekor anjing yang kehausan. Dan itu ketika dia memberi minum pada ekor anjing itu bukan karena Allah. Jadi perbuatan baik tidak harus karena Allah. Seorang pelacur yang memberi minum pada anjing itu bukan karena Allah. Saya ngasih karena Allah, enggak. Kenapa? Karena ada rasa empati, rasa sayang kepada makhluk. Karena dia saking sayangnya pada makhluk, akhirnya dia memberi minum kepada anjing. Nah, kasih sayang inilah yang dinilai oleh Allah sebagai amal soleh. Kenapa? Karena dia, seorang pelacur itu meneladani atau mengikuti sifat Allah yang Maha Penyayang. Dalam sifat Allah Ar-Rahman. Kan kita sering baca nih surah Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Karena seorang pelacur meneladani sifat Rahmannya Allah, Maha Penyayangnya Allah, Allah menilai itu sebagai suatu amal yang sangat besar di sisi Allah. Nah, dia masih sedang ibu yang depan Allah. Saya jadi ingin membahas sedikit soal ini ya. Sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sedikit lagi ya. Ar-Rahman Ar-Rahim terambil dari kata yang sama, Rahimah. Ar-Rahman Ar-Rahim artinya yang biasa kita dengar, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Walaupun menurut saya dua-duanya sebenarnya sama artinya. Sama-sama pengasih, sama-sama penyayang. Nah, ada perbedaan teman sekalian antara kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada perbedaan kalimat antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu setidaknya mengandung tiga makna. Yang pertama, bentuk Ar-Rahman ini dalam bahasa Arab namanya bentuk sighah mubalaghah.
Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada yang man, ar-Rahman, itu sighah mubalaghah, artinya puncak dari sesuatu, puncak. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Arab ada marah, ghadaba. Marah itu dalam bahasa Arab artinya ghadaba. Tapi kalau ketika kita berkata ghadban, gitu, ghadban ada alif dan nun tambahin, itu artinya puncak dari marah, saking marahnya itu ghadban. Lapar dalam bahasa Arab ju', lapar ju' itu lapar biasa. Tapi kalau jau'an gitu, jau'an itu laparnya puncak daripada lapar. Kalau nggak makan mati dia. Atisha, haus, anak atas, saya haus. Tapi ketika ditambah atsyan gitu, saya haus banget gitu, sangat haus. Kalau nggak minum mati nih. Nah itu sighah mubalaghah. Nah rahimah ketika ditambah dengan ar-Rahman, maka artinya puncak dari kasih sayang. Puncak dari kasih sayang. Itu yang pertama. Ar-Rahman mengandung 3 arti. Yang pertama, 3 sifat yang mengandung 3 sifat. Pertama, puncak daripada kasih sayang. Yang kedua, Ar-Rahman ini bentuknya harus sekarang. Harus sekarang Ar-Rahman ini. Jadi ketika dia haus, maka dia harus minum sekarang. Kalau dia lagi lapar, dia harus makan sekarang. Gitu. Kalau dia sedang sangat marah, maka harus ditumpahkan marahnya. Ya itu sighah mubalaghah. Nah, Ar-Rahman itu Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada makhluknya sekarang juga. Makanya kayak rezeki tadi, siapapun dikasih rezeki sama Allah. Mau dia kafir, mau dia beriman, mau dia menyekutukan Allah, mau dia musyrik, dikasih oleh Allah. Karena itu bentuk salah satu sifat Allah yang maha pengasih pada makhluknya. Walaupun makhluknya nggak pernah sholat, menyembah yang lain, makhluknya mengecewakan Allah terus gitu, Allah tetap ngasih rezeki sama makhluknya. Walaupun dia kafir, dia nyembah yang lain, ya, nggak pernah puasa Ramadan, baca Quran nggak pernah, Allah tetap ngasih rezekinya pada makhluk itu. Itu Ar-Rahman. Jadi puncak daripada kasih sayang dan harus dikasihkan saat ini, saat di dunia. Kemudian yang terakhir, bentuk Ar-Rahman ini tidak abadi. Bentuk Ar-Rahman tidak abadi. Jadi kalau misalnya ada orang lapar, dia makan, udah selesai, laparnya hilang. Ketika ada orang haus banget gitu, dan harus dapat sekarang minum, setelah minum segelas, udah selesai. Tidak abadi, jadi sementara sifatnya. Nah, berbeda dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim itu, yang pertama, dia abadi. Selalu terus ya, abadi. Yang kedua, tapi tidak sekarang. Tidak harus sekarang Ar-Rahim itu. Nah, Imam Ibnu Katsir mengatakan Ar-Rahman itu untuk di dunia, Ar-Rahim itu untuk akhirat. Jadi ketika Allah bersifat Ar-Rahman, menyayangi makhluknya, mengasihi makhluknya, mau dia kafir, mau dia musyrik, mau dia taat, mau dia enggak taat, Allah pasti menurunkan rahmat itu kepada makhluknya. Pasti itu. Sementara Ar-Rahim tidak diberikan kepada mereka yang tidak mengikuti aturannya. Sekarang gini ya berjalan. Saya ingin biar kita memahami sifat Ar-Rahman Allah ya, Maha Penyayang dan Pengasih Allah ini. Ada seorang anak. Diberi mobil oleh ayahnya. Nak, nih mobil. Bagaimana perasaan anak itu? Perasaan anak ketika diberi mobil orang tua, ya. Saya dulu pernah dibeliin sepeda Pak sama orang tua saya. SD, saya pengen banget punya sepeda, dibelikan sepeda oleh orang tua saya. Itu senangnya luar biasa itu. Senangnya luar biasa. Seorang anak pun begitu. Ketika ada seorang anak dikasih mobil oleh orang tuanya, anaknya pasti berterima kasih pada orang tuanya. Terima kasih ayah. Oh, terima kasih. Dan dia pasti memuji mobil itu. Wah, cakep banget ayah mobilnya. Ya
kalau anak saya itu saya beliin mobil apa? Lego ya. Oh, terima kasih ya, ayah, terima kasih gitu. Jadi terima kasih. Dan dia menyayangi mainannya itu, anak saya itu, menjaganya ya. Nah, ketika seorang ayah memberi mobil kepada anaknya, sebelum dia ngasih kunci mobil, kira-kira langsung dikasih gitu aja gak? Ada orang ayah memberi mobil kepada anaknya, langsung dikasih gitu aja? Saya rasa enggak ya. Saya rasa enggak. Pasti ada syarat. Pasti ada syarat. Nah, ini ayah kasih mobil. Mobil ini bukan dari kamu, bukan punya kamu, tapi punya ayah. Ayah yang nyari duit, yang nyari uang, ayah yang beli, ayah yang bayar, ini mau pakai uang ayah. Kamu tidak punya andil dari mobil itu. Tolong, mungkin ayahnya mengasih beberapa syarat ya. Syarat yang paling gampang, tolong jangan ngebut, pasti gitu. Tapi syaratnya jangan ngebut, jangan ini, jangan banyak lah ya, jangan ngebut. Jangan keluar di atas jam 9 malam. Jangan kamu pinjemin ke orang lain. Ada beberapa syarat yang ditentukan orang tua. Iya. Ketika dikasih syarat itu, si anak pasti mengiyakan, menyetujui pasti. Oh, jangan dong ayah, sekali-sekali jam 12 malam deh. Oh, nggak mungkin ya. Pasti. Oke ayah, aku setuju. Ya. Tapi kemudian satu kali tanpa ada sengaja anak itu, atau nggak ada sengaja, anak itu keluar jam 10 malam. Ayahnya membuat peraturan jangan keluar jam 9 malam, tapi kemudian anak itu keluar jam 10 malam. Kira-kira ayahnya kecewa gak Pak? Kecewa gak ayahnya? Saya rasa kecewa. Ayah kan cuma ngasih syarat sedikit aja, masa kamu melanggar sih? Dan ayahnya berhak mengambil mobil itu pasti. Kalau kamu tidak mematuhi peraturan ayah, tarik lagi mobilnya. Itu manusia. Ya. Bagaimana dengan Allah? Bagaimana dengan Allah? Allah mengasih kita mobil gak? Ya dalam keadaan kita sadari. Tidak kita sadari, ya kita mungkin, Allah nggak ngasih kita mobil ya gitu misalnya ya. Tapi mobil yang kita punya itu, kendaraan yang kita punya itu pemberian Allah sebenarnya. Ya. Allah memberi kita banyak nikmat. Ketika kita punya orang tua, kemudian orang tua kita menyayangi kita, menyayangi anaknya, memberi apapun yang kita butuhkan, yang anaknya butuhkan, orang tua tidak berhitungan Pak. Ya kan? Dan kita sebagai anak merasa berhutang budi pada orang tua, pasti itu. Dan kita harus berterima kasih pada orang tua, berterima kasih. Bagaimana cara berterima kasihnya? Ya mendoakan, patuh pada orang tua gitu. Nah itu orang tua yang memberi kita kasih sayang dan memberi kita apa adanya, apa yang dia punya pasti dikasih oleh kita. Nah sekarang Allah Pak, Allah itu memberi kita bukan seperti orang tua lagi. Kata Nabi, Allah itu menyayangi hamba-hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu pada anaknya. Allah itu menyayangi makhluknya itu melebihi kasih sayang seorang ibu kepada makhluknya, pada anaknya. Jadi Allah itu apakah memberi kita nikmat? Oh iya. Sekali apa berulang-ulang? Berulang-ulang. Walaupun kita melanggar perintah Allah, iya, walaupun kita melanggar perintah Allah, Allah kasih kita terus nikmat itu. Padahal kalau dan ketika kita diberi rezeki oleh Allah, justru dengan rezeki itu kita bermaksiat pada Allah. Seringkali kita bermaksiat pada Allah menggunakan rezeki yang Allah berikan pada kita. Lalu pantas gak Allah marah? Layak gak? Kira-kira pantas gak Allah marah kalau kita misalnya Allah memberi kita rezeki, memberi kita nikmat, terus kita tidak patuh pada Allah? Allah kira-kira berhak marah gak? Saya rasa berhak malah Allah. Seperti orang tua tadi ya. Allah berhak marah pada kita karena kita tidak patuh pada perintah Allah. Bisa saja Allah ketika kita naik motor dijatuhin ini mau nih jatuhin kena kepala kamu keluar bocor radang otak nih
Aku buat kamu, aku hukum kamu di dunia ini biar kamu bersyukur padaku. Biar kamu bersyukur padaku, biar kamu tahu bahwa aku itu menyayangimu. Ada seorang pemuda pemain bola misalnya, ya. Dia diberi rezeki, diberi nikmat Allah, diberi rezeki oleh Allah, tapi dia tidak mau mematuhi perintah Allah, tidak sholat lagi, tidak puasa lagi. Ketika main bola tiba-tiba patah kakinya. Bisa saja Allah marah pada kita dengan memberi kita musibah. Tapi apakah Allah mengampuni itu? Enggak, Pak. Kita jauh dari Allah, kita melakukan perintah Allah, tidak patuh pada Allah, tapi Allah tidak menghukum kita. Tapi Allah tidak menghukum kita. Nah, jemaah kalian, kalau Allah yang sudah dikecewakan oleh hambanya, kalau Allah yang sudah dicueki, ya, tidak diperhatikan oleh hambanya, kemudian Allah tidak menghukum dia, kemudian Allah tidak mengazab dia, maka ada dua kemungkinan, jemaah. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mungkin kita telah melakukan ibadah sesuai dengan yang Allah inginkan. Jadi Allah tidak menghukum kita. Ya sudah cukuplah. Kamu sudah sholat, kamu sudah puasa, sudah cukup. Kemungkinan kedua, jemaah sekalian, kalau kita bermaksiat pada Allah, kemudian kita tidak dihukum, diazab oleh Allah, maka kemungkinan kedua karena Allah begitu penyayang kepada makhluknya. Karena Allah begitu mengasihi makhluknya, sehingga Allah tidak mengazab kita. Kasih sayang Allah inilah yang dinamakan dalam sifat Allah itu dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya sifat puncak daripada kasih sayang, yang Allah tidak menghukum kita karena kita tidak mematuhi perintah Allah, karena kita bermaksiat pada Allah, tapi Allah tetap menyayangi kita, menyelimuti kita, sehingga kita dalam keadaan seperti sekarang ini. Tidak ada kasih sayang yang seperti itu. Seorang suami istri, seorang istri misalnya, ketika dikecewakan oleh suaminya, dikecewakan terus, dikecewakan lagi, apa yang terjadi? Ya suami istri itu bercerai, pasti. Ada seorang anak yang ngeselin orang tuanya, ngeselin bapaknya terus, apa yang terjadi? Diusir anaknya, dipukul mungkin anaknya. Ada seorang ibu disakiti oleh anaknya, dikecewakan terus, ya. Seorang ibu namanya makhluk sabar, bisa ditampar atau dipukul anaknya itu, diusir, ya. Allah itu sudah sering kali kita kecewakan. Kita tidak menjalani perintah Allah, wah macam-macam, ya. Tapi dengan kasih rahmatnya Allah itu, kasih sayangnya Allah itu terus menyayangi kita, memberi kita rezeki sehingga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Masalah pada Allah ini lama sekali saya ini. Jadi mari jemaah sekalian, yang pertama tadi mengenai haji, balik lagi, mari yang ingin niat pergi haji, buka tabungan haji, cari informasi di Bank Muamalah, sehingga itu benar-benar aksi, ya, untuk pergi haji. Yang kedua, mari sama-sama kita sering kali bersyukur pada Allah atas surah nikmat yang Allah berikan pada kita. Mohon ampun pada Allah atas segala dosa atau perbuatan-perbuatan yang sering kali mengacaukan kita. Yang ketiga, jangan pernah menyepelekan perbuatan baik walaupun itu hanya kecil, karena siapa tahu perbuatan baik yang kecil itu justru mengakibatkan kita masuk surga. Terima kasih kepada Allah. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita dengan doa. Kita doakan semoga terutama, ya, pada saudara-saudara kita, tetangga kita mungkin yang saat ini sedang sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya. Pada saudara kita yang telah meninggal dunia, semoga Allah lapangkan kuburnya, memaafkannya. Dan terutama juga kepada jemaah haji Indonesia yang menunaikan rukun Islam pergi haji tahun ini, semoga Allah memberi mereka kesehatan, kekuatan, kesabaran sehingga dapat selamat kembali ke tanah suci, ke tanah air. Untuk itu mari kita awali dengan membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadir hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi'an tasyafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hukratan min hukarin niran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.